warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ridwan, akhina fillah Ustaz Masyuri MK, segenap para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum ta'lim kita baca niat ya, niat i'tikaf ya, dapat pahala ya. Juga niat belajar agar niatnya lillah karena Allah. Ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, kesempatan yang mahal ini saya berterima kasih pada Ustaz Masyuri MK, juga kepada Ketua DKM dan seluruh pengurus atas kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah yang berbahagia, saya menulis sebuah buku judulnya Qissatun Ajibah Anil Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah yang menakjubkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah romansia hakikiyah. Di dalamnya ada cerita harmonisnya keluarga beliau, juga penuh dengan segala macam ujian-ujian. Setiap kita pasti mendapatkan ujian-ujian. Ya, tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tanpa dikasih ujian. Ya, ternyata ujian itu untuk apa? Limaqamid darajat, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbagai macam rahasia-rahasia kenapa Allah memberikan ujian-ujian kepada kita semuanya. Kalau ada pertanyaan ya di benak kita, apakah Allah menguji hamba-hambanya yang mulia, para nabi, para mursalin, para aulia? Jawabannya na'am. Ya. Semua orang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Lau raja'na li kitabillah, kalau kita menelaah melihat kepada Al-Qur'an wa ahadits habibillah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati banyak sekali cerita-cerita, keterangan-keterangan ya yang mengatakan bahwa seluruh kekasih-kekasih Allah pasti mendapatkan ujian. Oleh karenanya Rasul bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalah, dikasih ujian dia. Ya bapak-bapak, ketika mendapat ujian jangan merasa saya doang yang dapat ujian. La tazunnuna kallati anta afrata bil bala, katanya. Jangan Anda mengira Anda doang yang sedang diuji. Ya, di saat yang sama tetangga kita juga sedang diuji oleh Allah. Kakak kita sedang diuji oleh Allah. Saudara kita sedang diuji oleh Allah. Senior kita sedang diuji oleh Allah. Tapi dengan ujian yang berbeda-beda. Ya. Ketika jamaah mendapat ujian, bagaimana sikapnya tuh? Apakah kita protes sama Allah? Disebutkan dalam kitab ini juga, ya. Hati seorang mukmin la ya'rifu kalimata lima wa kaifa. Hati seorang muslim ya tidak mengenal istilah ya Allah kenapa ini terjadi ya Allah. Ya Allah kenapa ujian ini datang bertubi-tubi kepada keluarga saya ya Allah. Tidak ada. Ya. Seorang muslim ketika melihat ujian, mendapatkan ujian, dia melihat aja, hadza bala, ini ujian dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita menolak takdir Allah, ngedumel, kagak terima, marah-marah, itu dikatakan katanya mautuddin, agamanya berantakan tuh orang. Mautul ikhlas, keikhlasannya juga rusak tuh orang. Mautut tauhid, tauhidnya juga rusak. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan al-i'tirad 'alal haqqi 'azza wa jalla inda nuzul aqdar. Kita protes sama Allah, kita kagak terima sama Allah, ditimpa musibah, dikasih penyakit, lagi enak-enaknya, toto suaminya di PHK contohnya. Ya. Anaknya tahu ketabrak mobil, waliyadzubillah. Ya. Ketika kita tidak terima itu, ngedumel, nyalain istrinya, nyalain suaminya, nyalain orang lain, itu menandakan bahwa tauhid kita rapuh kepada Allah. Ya. Tauhid kita rapuh kepada Allah. Nah, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kita diuji oleh Allah. Kenapa? Fa idza radiya istafah. Kalau kita ridha dengan takdir yang telah Allah tentukan, istafah, maka kita akan Allah pilih nanti, ya, menjadi kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang pantas menjadi seorang pemimpin itu mentalnya baja, mentalnya matang, itu orang-orang yang penuh dengan segala macam ujian-ujian. Jadi sebetulnya ujian itu pengen naik kelas kita. La ata'an illa ba'da baliyah, gitu ya. Tidak ada pemberian nikmah dari Allah, nikmat dari Allah kecuali sebelumnya ada ujian-ujian. Bapak-bapak yang bekerja misalnya mau naik tingkat eselon 1, eselon 2, pasti ada ujian. Kalau lulus naik derajatnya. Ya. Wa idza sabara ijtabah. Ketika dia mendapatkan ujian, dia sabar, dia kagak ngerutu, ngedumel, ya, maka dia ijtabah. Orang itu akan diprioritaskan oleh Allah. Ya, punya tanda kutip itu dari Allah. Dapat cintanya, kasih sayangnya, ya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Allah Ibrahim contohnya diuji oleh Allah. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimat. Istilahnya pakai ya isim jamak muannas salim, ai laisa bala'an wahidan, bukan hanya satu ujian, berbagai macam ujian dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita kenal beliau sudah menikah di umur 80 tahun, masih juga belum dikasih keturunan. Ini ujian yang berat. Jamaah berumah tangga itu ya, belum dapat keturunan itu berat banget. Ujian untuk suami dan istri. Kemudian Allah takdirkan punya anak. Setelah punya anak diuji oleh Allah untuk disembelih lagi. Ujian lagi. Beliau mengajar dakwah berhadapan dengan penguasa yang jababirah, yang zalim, sampai ceritanya dibakar. Ujian itu. Maka ketika Allah mengatakan, ya Ibrahim, lima sammaituka khalila. Ibrahim, tahukah anda mengapa anda mendapatkan gelar kekasih Allah? Ya, kata Allah, li annaka ja'alta badanaka linniran. Karena engkau ya Ibrahim, kamu siap, ridho, kamu tanggung badan anda dibakar. Jamaah tahu enggak? Kayu bakar yang membakar Nabi Ibrahim itu segede gunung. Dikumpulkan oleh satu negara dalam riwayat 6 bulan. Bayangin tuh, apinya segede gunung apinya. Aura panasnya bagaimana itu? Ya, ketika dilemparkan ke api itu, seluruh makhluk itu datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menawarkan bantuan. Ibrahim, perlu bantuan enggak? Hatta malaikat Jibril datang. Ibrahim, atahtadu ila musa'adah? Perlu bantuan enggak? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Orang kalau tauhidnya sudah kuat, dia hanya bergantung kepada Allah. Kalau kondisinya sulit banget, amma ilaika fala. Ya, Allah bersuara keras. Jibril, itu ada kekasihku sedang dilempar ke api yang begitu besarnya. Seandainya tubuhnya disentuh api, lamuhwan nasmaka min diwanil malaikah. Ini kata Allah begitu. Akan aku hapus, akan aku coret namamu dari deretan para malaikat-malaikat. Apa pengertiannya? Gua pecat lu Ibrahim, gua pecat lu Jibril dari para malaikat. Begitu cepatnya gerakan Jibril alaihissalam, ya, dan juga dibarengi ayat kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api yang begitu besarnya, Pak, itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim, terasa enak, sejuk, maka bardan, dingin. Ada sifatnya wasalaman. Wassalamun ini apa? La yu'dhihi, tidak menyakitkan, sejuk. Jamaah tinggal di satu kamar, AC-nya besar, dingin banget. Apa yang terjadi? Pada sakit kan, ampek, panas, dingin. Coba lihat jamaah haji, jamaah umroh, kebanyakan sakit mulai di dalam kamar, di dalam hotel. Saking tingginya AC-nya tuh. Tapi ini bardan wassalaman, dingin yang menyejukkan, ay la yu'dhihi, ya, tidak menyakitkan. Jamaah yang berbahagia, setiap orang pasti mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya hadirkan beberapa contoh para kekasih Allah yang diuji, ya. Fa idza adkhalta sijna zulman fa inna nabiyya Yusuf alaihissalam dakhala sijna zulman. Jika jamaah pernah merasakan tahu-tahu dizalimi oleh orang lain, difitnah, dikerjain, dituduh sampai masuk ke dalam penjara. Ingat katanya Nabi Allah
Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam penjara juga zulman. Dia zolimi. Padahal yang salah kan Siti Zulaikha. Dia yang menggoda. Tapi karena penguasa dibalik faktanya. Ya, sekarang banyak di Indonesia begitu tuh. Orang yang berkuasa dia menghalalkan segala caranya. Wa idza haramta minal ab wal ummu saghirun bighairi jazirah, katanya, wala sababin fa inna Rasulullah wa kadzalika Yusuf. Jika bapak-bapak mengalami ya, ini kita lahir udah nggak punya bapak, lahir udah nggak punya ibu, ya. Ini jamaah jangan kecil hati, katanya. Rasulullah hidup, ibunya sudah nggak ada, bapaknya sudah meninggal, lalu ibunya meninggal, maka diasuh oleh kakeknya dan pamannya. Nabi Yusuf diasingkan oleh saudara-saudaranya, dicemplungin ke dalam sumur. Nah, ini juga tugas terberat Jibril. Jibril pernah ditanya sama Nabi, Jibril, berapa kali kamu melaksanakan tugas yang berat? 3 kali. Yang pertama tadi menolong Nabiullah Ibrahim. Yang kedua ini, ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam ya mencemplungkan Yusuf ke dalam sumur, itu di dalam sumur ada ular fai, ular piton yang begitu besarnya. Kata Allah apa? Jibril, itu lihat kekasihku Yusuf bin Yakub alaihissalam. Kalau sampai tubuhnya kesentuh ular, lamuhwan nasmaka min diwanil malaikah. Ya Allah pakai sigotnya taukid nih. Akan aku coret namamu dari deretan para malaikat. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika jamaah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berumah tangga, pengen punya anak lelaki, pas lahir perempuan lagi. Ada gitu ya, perempuan lagi, disebutnya namanya Abul Banat. Kali kami di Mesir dulu ada teman-teman perempuan lagi disebut Abul Banat, bapaknya anak perempuan. Ya, ingat Nabi Lut juga begitu. Nabi Lut lam yurzaq illa bil banat. Ya. Anaknya perempuan semua. Hatta Rasulullah, coba bayangin. Rasulullah hidup, putra yang tersayangnya lelaki, ya, Qasim, meninggal dunia sejak kecil. Hidup bersama anak-anaknya yang perempuan semuanya. Ya. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan ujian, jangan hanya kita mengira kita doang yang dapat ujian. Semua para kekasih Allah pasti diuji oleh Allah. Contoh berikutnya, wa in kunta taqulu ad-dunya wa masyaghiluha tusghiluni an ta'atillah fama udruka alladhi tuqaddimuhu ila Allah in aqama 'alaikal hujjah. Ya. Jika bapak-bapak mengatakan, waduh, saya kagak sempat ke masjid, saya nggak sempat hadir di majelis ilmu, apa saking sibuknya, punya jabatan, punya kekuasaan. Ya, saya tuliskan di sini, mana yang lebih sibuk, Anda dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam? Nabi Ismail Allah dan Anda dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kekuasaannya bukan hanya manusia, binatang, jin juga. Ya, dikasih kekayaan yang begitu luar biasanya, tapi enggak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang baru saja lekas nikmat sedikit udah lupa sama Allah, udah kufur nikmat, jauh dari Allah, waliyadu billah. Ya. Kemudian wa in kunta tuhadditsu nafsuka annaka mashghulun bil ibadah fala yajibu an tas'iya li tahsil fuqud. Jika bapak-bapak merasa sibuk dengan ibadah ini, ibadah itu, akhirnya kagak sempat cari rezeki, cari maisha.
Ya, alasannya pengibadah aja. Lihat Nabi Daud alaihissalam, ya, tidak pernah memakan kecuali daripada hasil upayanya sendiri. Ya, karena mencari rezeki itu adalah ibadah. Ya, jamaah sekalian, hakikatnya apa kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar. Yang kedua, Ibrahim, lima samaituka khalila. Kenapa engkau aku kasih gelar kekasih Allah? Jawabannya, li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Karena engkau adalah seorang yang pemurah. Nabi Allah Ibrahim, Bapak Ibu, enggak pernah makan sendirian. Kalau makan selalu ya diajak fakir miskin. Dia punya rumah diafah untuk tamu-tamunya diajak. Ini menunjukkan bahwa dirinya kagak bakhil, kagak pelit. Ada istilahnya al-bakhil aduwullah. Bakhil itu adalah musuhnya Allah. La yadkhulul jannatal bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Nabi Ibrahim kekasih Allah, dan ini merupakan ciri-ciri kekasih Allah, orangnya penderma. Tangannya itu ringan untuk membantu saudara-saudaranya. Yang ketiga, limadza samaituka khalila li'annaka ja'alta waladaka lil qurban. Ini berat banget. Datang perintah menyembelih putranya. Disampaikan, ada dialog, ada musyawarah. Ini luar biasanya. Apa kata putranya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, jalanin, laksanakan kalau itu perintah dari Allah. Ini berat. Sekarang kita enggak diminta anak kita disembelih. Hanya punya kelebihan ya, di hari-hari tasyrik jangan lupa tuh berupaya berkurban. Kalau tahun ini kita yang mendapatkan bagian dari kurban, niatin di hati kita, tahun depan saya akan menjadi muzakinya. Ya. Udah kumpulin kepada ketua masjid, kepada ustadz ini, patungan. Tahun depan kita biar tambah banyak lagi hewan kurbannya. Kemudian, limadza samaituka khalila li'annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Ini yang paling mahal. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari segala ujian-ujiannya tetap mendahulukan Allah. Karena Anda menjadikan hati Anda hanya khusus Allah saja. Ya. Ciri-ciri seorang yang cintanya sejati adalah dia selalu mendahulukan yang dia cintainya. Selalu memperjuangkan kepada yang dia cintainya. Ada kisah yang menarik. Suatu saat Nabi Allah Ibrahim sudah berada di Palestina. Dengan propertinya banyak, dombanya banyak, hidupnya sudah sejahtera. Diuji oleh Allah, dikirim seorang malaikat dengan rupa manusia. Orang tersebut menyebut lafaz Allah bisawtin jamilin sajijin, dengan suara yang sangat indah. Allah, ya, seperti bapak-bapak dulu, ya, nama istrinya disebutkan langsung kaget. Itu calon istri saya itu. Ada mahabbah, ada cinta. Kata Nabi Ibrahim apa? Ya akhi, udhkurha marratan tsaniyah. Saudaraku, tolong sebutin yang kedua kalinya. Kata malaikat diuji, la adzkuruka majanan. Oh sorry, saya tidak akan sebutkan secara cuma-cuma, harus ada ininya. Apa nih begini Pak? Harus ada ini cuannya. Ya. Kata Nabi Ibrahim, saking cintanya Allah, Pak, la kamali kullu, ambil seluruh harta-hartaku. Coba. Nabi Ibrahim menyebut lagi, ya, malaikat menyebut lagi yang kedua kalinya, bisautin asja min sautil awwal, dengan suara yang lebih indah, lebih merdu daripada suara yang pertama. Allah, ya, bergetar tuh hatinya Nabi Ibrahim mendengar kekasihnya disebutkan. Lalu mengatakan lagi, ya akhi, sebutin yang ketiga kalinya. Ambil semua harta-hartaku,
ambil semua keluarga. Ya, itulah diuji, akhirnya disuruh perintah menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian, ini saya ambil yang penting-penting saja karena waktunya terbatas. Nanti katanya ada tanya jawab. Alamatul maqamil khullah alal khusus. Kekasih Allah itu paling tinggi, istilahnya Habibullah. Itu gelarnya Rasulullah. Setiap nabi punya gelar. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam apa? Ahsanti, Kalimullah. Nabi Isa alaihissalam Ruhullah. Diriwayatkan suatu ketika sahabat sedang berbincang-bincang membicarakan tentang gelar-gelar para nabi. Nabi dengar dari rumahnya. Katanya Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Nabi kemudian keluar. Nabi mengatakan, ana Khalilullah wa ana Kalimullah wa ana Ruhullah wa ana Habibullah wala fakhr. Ya, Nabi punya semua gelar-gelar para nabi. Dan Nabi bilang, dan saya kagak bangga, saya kagak sombong. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bil kulli bi rabbil bariyah. Nah, ini seorang kekasih Allah itu hatinya hanya kepada Allah saja penuh. Walaupun ujian begitu banyaknya, contoh ya, Bapak suka nonton bola misalnya, ya, karena pertandingan PSSI kita yang naturalisasi itu, ya, pas waktunya dengan waktu sholat lagi berbarengan, itu diuji tuh. Bola, sholat maghrib, bola, sholat maghrib. Nah, para kekasih Allah selalu tafaddilu, mengutamakan Allah. Idza katanya aqbala 'alallahi biqalbihi aqbala ilaihi birahmatihi. Apabila kita menyembah Allah dengan sepenuh hati kita, maka Allah akan datang kepada kita dengan seluruh rahmatnya. Tapi kita lagi sholat, pikiran kita kemana-mana, ngambang, ingat jemuran, ingat dapur, ingat rumah, ingat kantor, ya. Itu kata Syekh Abdul Qadir ini gini, wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka anda itu orang munafik. Anta taqulu Allahu akbar fi fammik. Anda mengatakan Allah maha besar di lisannya, tapi di hatinya ada yang lebih besar dari Allah. Ya, kalau kita sholat hatinya belum bisa hudur, itu caci pak, hinain. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, ya nafsasu, ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah, nggak bisa fokus ibadah kepadamu. Kalau ngitung duit khusyuk banget, sampai satu aja kagak ketinggalan. Ya, kalau sholat terbang kemana-mana. Ya, harus latih dirinya bagaimana menghadirkan hudur kepada Allah. Yang kedua, intisabu lillahi kullul kamal. Para kekasih Allah selalu menintisabkan kesempurnaan kepada Allah. Kekurangan sama diri kita. Tapi nafsu kita terbalik. Pengennya kita yang paling sempurna, paling the best, paling Superman, paling Batman. Ya. Padahal kesempurnaan hanya milik Allah. Ketika jamaah mendapatkan nikmat, orang yang saleh, para kekasih Allah, lalu itu adalah kebaikan Allah. Nah, disandarkan kepada Allah. Jangan, wah itu karena usaha saya, rajinnya saya, pinternya saya. Bukan. Semua karena kebaikan Allah. Ini yang paling mahal. Ya, banyak orang-orang yang magrur, tertipu dengan diri sendiri. Ketika dia mendapatkan sebuah kesuksesan, injazat, prestasi, dia merasa dirinya yang hebat. Ya, di situ kagak ada campur tangan Allah. Waliyadzubillah. Yang kemudian ayyara nafsahu daiman muqassiran. Para kekasih Allah selalu melihat dirinya itu banyak kekurangannya.
Makanya habis sholat tadi Pak Imam apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Biasa istighfar dia ngaku salah, habis berbuat dosa. Tapi habis sholat istighfar. Kenapa? Dia merasa, ya Allah, sholat yang baru saja saya tunaikan ini takut kurang sempurna. Taksir, merasa ada kekurangan. Maka dia itu. Maka orang muslim paling senang Allah apa berzikir Nabi Yunus. Bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau ngaku zalim aja, aku salah aja. Apa zalim? Dari lalai. Ya, lagi bersedekah, tangannya bagus sedekah, hatinya ria, hatinya ujub, itu lalai. Di atas mihrab berhadap dengan Allah, hatinya kemana-mana, itu lalai. Jadi zalim ini dari dosa dan dari lalai. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini menjadi zikir jamaah sekalian. Karena hikmahnya fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah akan kabulkan dan Allah selamatkan dari kesulitan. Bagaimana gambarannya tuh? Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus sampai ikan hiu, ikan hiu, ya, ikan gede banget. Bagaimana gambarannya Bapak Ibu? Kagak ada jalan keluar. Allah kasih ilham, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ahada khasun li Yunusa?" Apakah zikiran ini khusus hanya untuk Nabi Yunus saja? Kata Rasulullah, enggak. Ayatnya nyambung, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga ya orang mukmin yang istiqamah ngamalin zikiran ini, ya akan Allah kasih keselamatan dan kesuksesan. Ikhlasul amalillah, ya kekasih Allah tuh kalau beramal ikhlas karena Allah. Ada dua penyakit hati yang paling berat ini, dan semua penyakit ya duru alaihima ini. Ini fokusnya. Pertama riya, kedua ujub. Ya. Imam Ghazali lebih intens menyebut riya dan ujub. Dari hal yang lain banyak tuh penyakit hati, tetap ini. Ya. Dua hal inilah yang membuat amal ibadah kita Allah kagak terima. As-sidqu ma Allah, ada kejujuran bersama Allah. Benar enggak kita cinta sama Allah? Benar enggak kita orang mukmin yang sejati? Ya, kata Khalifah Utsman bin Affan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu kepada Allah benar, ya, la ata'tahu, ya, engkau pasti akan taat kepada Allah. Saya torehkan di sini Imam Syafi'i mengatakan laula mahabbatal akhyar wa munajatal haqqi ta'ala bil ashar ma ahbabtul baqa'a fi hadhihi dar, katanya. Seandainya tidak ada cintanya orang-orang soleh, tidak ada munajat, ya, di waktu sahur, aku lebih suka nggak lama-lama lagi tinggal di dunia ini. Yang menjadi kesenangan Imam Syafi'i, minta Allah dikasih umur panjang karena dia berteman dengan orang-orang soleh, duduk bareng dengan orang-orang soleh, membawa keberkahan. Dan ada satu waktu dia bermunajah kepada Allah. Waktu yang paling mahal itu di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Yang terakhir saya tutup jemaah sekalian, biar nanti kita tanya jawab biar hidup, ya. Apa hikmahnya kita mendapatkan ujian-ujian yang begitu banyaknya? Ya. Hikmah yang pertama, yang paling kecil-kecilnya adalah diampuni dosa kita. Kalau kita sabar, ya, begitu banyaknya ujian-ujian, taghfir dzunub, diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, diangkat derajat kita. Ya, diangkat derajat kita. Raf'i darajatihim. Diangkat derajat kita di sisi Allah. Wa li ta'zimi maqamatihim, dan diagungkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa ziyadatil maqam, dinaikin lagi derajatnya. Tambah dekat. Ya. Kemudian wa aqalluhum sya'nan li ziyadatil ajr. Paling kecilnya ketika kita mendapat ujian kita sabar, kita mendapatkan pahala dari Allah. Wa ad'afuhum halan tathiru min dzunub. Yang paling kecil dibersihkan hati kita dari segala macam kotoran-kotoran. Jamaah sekalian, Pak Ustadz sudah maju ke depan, tanda-tandanya waktunya sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tanya jawab, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR insyaallah ya. Jemaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, monggo silakan yang berkenaan dengan tema bagaimana menghadapi ujian dalam kehidupan. Assalamualaikum. Pak Ustadz mau nanya, satu, gimana caranya kita nggak gampang marah? Dua, gimana caranya iman kita biar lebih turun bisa naik lagi? Tadi yang pertama apa? Biar nggak gampang marah, kalau udah marah itu gimana? Oh, marah ya. Pas tadi pagi saya ngajar di Masjid Jamil Ma'mur Klender, baca kitab Minhajul Qasidin. Temanya pas banget, iyyaka wal ghadab. Ya. Jauhkan sifat marah. Sahabat pernah tanya, "Ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku, pesankanlah kepadaku." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Kata Nabi, "La taghdab. La taghdab. La taghdab." Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Marah itu adalah minas syaitan. Dari setan. Marah itu bara api neraka. Orang kalau marahnya sudah sampai puncaknya, itu katanya hikmah yang pertamanya, Allah kasih mandek pikirannya, lupa segalanya. Ada dua hal, ada yang hal kebagian dalamannya, ya. Kalau bagian luarnya orang marah-marah itu kalau matanya tuh melotot, mukanya merah, digambarkan dalam hadis itu seperti anjing galak. Orang marah-marah seperti anjing galak. Gitu. Itu tampilan luar. Beringas orangnya, seram orangnya. Bagian dalamnya pikirannya udah kacau. Ya, dia berdiri aja berpijak seperti goyang dia. Ya. Hadir. Yang kedua, singkat aja ya. Orang marah itu Bapak Ibu yang paling cepat di hadis segera berwudu. Ya. Tadi karena marah sumbernya dari setan, dari api kalah dengan air. Maka segeralah berwudu. Kemudian ketika mau marah ingat bahwa Allah lebih perkasa daripada diri kita. Ya. Kita mampu marah, tapi Allah lebih lagi daripada itu. Lalu ingatlah hadis-hadis tentang keutamaan dan kejelekan marah-marah. Terus ngaji lagi pelan-pelan, ya, gitu. Kemudian tadi yang kedua apa? Menegakkan iman biar tidak turun. Ini paling penting jamaah sekalian. Allah sudah kasih kita nikmat sejak lahir tuh iman Islam. Makanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini tingkatan. Orang kalau sudah ihsan, fa'ilnya namanya muhsin. Ya. Kalau sudah ihsan, muhsin, insyaallah dia muslim dan dia mukmin. Karena Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia mukmin belum tentu muslim. Mukmin artinya beriman kepada Allah. Ya, berapa banyak orang yang beriman kepada Allah tapi prakteknya kagak ke masjid-masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Kalau muslim ini syariah, Assalamualaikum Islam, dia tunduk kepada seluruh syariat Allah. Muslim dia sholat,
dia puasa, dia zakat, dia haji, dia berbuat baik, tapi belum tentu muhsin. Apa maksudnya? Ada orang yang sholat tapi kagak ikhlas. Ada ya? Ada orang berbuat baik tapi ria, ada. Nah, itu belum ya. Makanya tingkatkan dari mukmin menjadi muslim, muslim menjadi muhsin. Hubungannya banyak. Hubungannya dengan tetangga, katanya tidaklah seorang hamba dikatakan dia muslim yang baik, mukmin yang sejati sampai tetangganya terhindar daripada kejahatan hatinya, kedengkiannya, benci aja sama tetangga, kejahatan lisannya, gosipin terus tetangganya, dan kejahatan anggota tubuhnya. Ya. Nikmat ini Allah berikan kepada kita, alhamdulillah sejak lahir sudah muslim, sudah mukmin, dipupuk. Bagaimana pupuknya? Ini rumah kita dekat dengan masjid, ya upayakanlah 5 waktu ke masjid. Ya, lalu hadiri setiap majlis-majlis ilmu. Saya menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwal umri. Jadilah Anda seorang yang belajar dan ngajar sepanjang umurmu. Pahamin, duduk di majlis seperti ini, Pak, 1 jam itu diampuni dosa-dosanya. Amalannya sederhana, duduk aja. Dicatat melakukan ketaatan madama, selama kagak ngobrol dalam majlis. Kalau ngobrol dia bakal perusak majlis itu. Ya, selama kagak itu. Kemudian malaikat, binatang-binatang di lautan mohon ampun kepada orang yang sedang belajar. Ya, makanya ada waktu hadirlah. Setiap kali melewati majlis ilmu, farka'u, duduk, hadir, ya. Amalan yang paling ringan lalu diangkat derajatnya, insyaallah. Ya, membawa keberkahan. Karena istilah orang belajar, ya, dari mulai liang lahat, liang apa? Dari buayan sampai liang lahat. Ini terus terang saya ngajar ada berapa masjid. Ini ada 2. Jarang kalau ketua masjid bertanya, jarang. Ini luar biasa, saya kasih surprise. Biasanya yang nanya jamaah-jamaah. Ini ketua masjidnya, berarti ketua masjid punya perhatian nih, ya, sama kebaikan jamaah, kemakmuran, keimanan jamaah, ya, bagus. Dihidupkan lagi setiap acara-acaranya. Yang penting niatnya lillah karena Allah. Pesan saya jamaah, amal itu semuanya bentuknya sama, ke masjid kelihatan soleh, bersedekah, tapi jaga hatinya ya, agar ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada amal-amal yang kita lakukan itu karena orang lain atau karena nafsu kita. Apa nafsu? Pengen disebut sebagai orang baik gitu. Ya, karena setiap kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan kematian. Al-Qur'an menggambarkan napas ada 3. Pertama, nafsu yang jelek, yang selalu ngajak ke maksiat, dosa, kagak suka sama seperti ini. Innan nafsa la'amaratun. Yang kedua, lawamah, labil, ntar sholat, ntar kagak, entar berbuat baik, entar jahat. Nah, yang paling cakep yang ketiga, apa namanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ini sifatnya sudah radiyah, mardiyah kamilah. Anggota tubuhnya udah enggak suka lagi berbuat maksiat. Hatinya selalu terjaga ta'alluqnya kepada Allah. Dan dia selalu ridho terhadap semua takdir dan ketentuan Allah, menunjukkan kemurnian tauhidnya, kemurnian ikhlasnya, dan kekuatan agamanya kepada Allah. Kita Pak Haji, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi. Silakan. Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Nih Pak Haji nih, depan. Jamaah saya selalu kalau bisa saya jawab, nggak bisa jadi PR. Dari pertanyaan itu saya kumpul jadi buku, Bu, Bapak Ibu, ya, soal jawab. Kali Ustaz, apa yang Bapak jelaskan tadi tentang apa seperti yang manusia
kesalahan. Itu katanya yang benar sekali tadi apa yang Ustaz sampaikan bahwa setiap manusia pasti dapat ujian. Pasti. Mungkin yang kedua Ustaz, setiap manusia pasti ditimpa oleh kesalahan, berbuat salah. Ada ujian, ada perbuatan salah. Ada nggak korelasinya antara dua tadi? Artinya ketika dia berbuat salah, Anda nggak ajab oleh Tuhan di dunia ini. Di luar pengertian bahwa setiap perbuatan maksiat tadi akan ajab di akhirat. Ada nggak korelasinya? Ya. Kalau kita kaitkan dengan sebab dan akibat. Kata Nabi, sebaik-baik orang berbuat salah, dia segera bertobat. Hatta salah juga itu takdir dari Allah tuh. Ya, diberikan kita pelajaran di situ. Orang ketika melakukan kesalahan kan itu runtuh itu. Apa kepercayaan dirinya runtuh. Buat malu aja. Ketemu orang juga malu. Dia tahu dia salah itu. Maka kata Nabi, sebaik-baik orang yang salah segera bertobat. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya, kecil terus ditumpuk jadi gunung. Ya. Tapi apa? Iringilah selalu dengan istighfar. Tidak ada dosa yang besar, ya. Kalau dia terus iringi dengan istighfar, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amalan yang menggugurkan semua dosa-dosa kita. Saya pesan ya, setiap pengajian, setiap bapak-bapak punya majelis, ada ngobrol-ngobrol dikit ya di rumah di mana aja, tutup dengan kafaratul majelis. Tutup dengan ramuan Rasulullah dan Imam Ali karamallahu wajhah. Baca apa? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua tuh. Yang pertama hadis Nabi, yang kedua pernyataan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Ana babul ilm wa ali babuha. Ya. Jadi jangan hanya yang tadi, yang kedua juga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Nah, yang tadi kita bicara ada kesalahannya, disengaja nggak sengaja, Allah bersihin semuanya. Sebelum bangun kita kembali lagi kepada fitrah, bersih semuanya. Kemudian yang paling penting adalah orang ketika salah dia ngaku salah. Ada orang melakukan kesalahan, dia nggak ngelaku salah, malah bangga dengan kesalahannya, batrul haq dia. Udah tahu salah, malah dia ambil lagi argumen-argumen untuk membentengi dirinya. Tuh orang udah sejahat-jahatnya tuh, seburuk-buruknya orang tuh. Orang yang masih hidup hatinya sudah mati dia tuh, nggak kesentuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah tadi marah yang begitu marahnya katanya tertutup tuh hal-hal yang baik. Gak lagi mendapatkan nasihat-nasihat. Dia nasihatin, kasih masukan, karena sudah memuncak marahnya, maka semuanya gak masuk ke dalam hatinya. Paling hanya kupingnya doang keluar lagi ke sini. Ya, maka setiap kita terus aja muraqabah, musyahadah kepada Allah. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi orang yang baik adalah ketika dia salah segera bertobat kepada Allah dan terus menjaga dirinya dengan muraqabah musyahadah. Apa muraqabah musyahadah? Kemana saja jangan selalu merasa dilihat oleh Allah. Hadirkan Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Ulama saya baca sejarahnya dari umur 7 tahun sudah membentengi dirinya, latihan zikir Allah, Allah, Allah. Nyebut lafaz Allah ini jami'un bi kulli asma wa sifati. Lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Bacalah setiap malam Bapak Ibu sebelum tidur begitu Allah. Ajak suaminya, ajak anak-anaknya. Lalu sambung lagi Allahu syahidi. Apa artinya? Ya. Allah selalu melihat saya.
Yang kedua, Allahun naziri, Allah selalu ngawasin saya. Yang ketiga, Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Itu terus diulang-ulang. Ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi itu mengamal itu sampai 40 lailatan, 40 malam. Setelah mengamalkan datang ke gurunya, laqad wazaftuha 40 lailah. Kata gurunya apa? Junaid, jika Anda sudah merasa selalu bersama Allah, jika Anda sudah merasa selalu dilihat oleh Allah, jika Anda sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, fa kaifa an ta'siyallah. Bagaimana bisa maksiat lagi? Bagaimana nih lisannya bisa dusta, ngomong yang jelek-jelek, malu sama Allah. Karena Allah dengar, Allah lihat. Nah, ini yang kurang, kita menghadirkan Allah di setiap langkah kita berjalan, di setiap pikiran kita, setiap pembicaraan kita. Kalau bapak-bapak hadir itu insya Allah selamat dunia akhirat. Kenapa ada maksiat, ya, perselingkuhan, kebohongan? Karena kagak ada Allah di hatinya. Ya, yang dilihat hanya kagak ada istrinya, nggak ada keluarganya, peng aja pergi. Bilangnya rapat, ternyata rapat. Ibu tahu tuh Pak, rapat. Kenapa itu? Karena kagak ada rasa takut kepada Allah. Nah, latihan jamaah sekalian, kalau bisa ya bikinlah lafaz Allah, tulis, tercetak sekarang, tulis, taruh. Jamaah kalau sadar, setiap kali jamaah ke Madinah, ke Mekah, masuk Masjid Nabawi, coba lihat, semuanya lafaz Allah. Ada orang yang masuk langsung merinding, ya Allah, sedang dipantau CCTV-nya Allah. Apa hakikatnya? Ini Masjid Nabawi, ini Mekah, tanah haram. Jangan macam-macam. Kata-kata aja tertata, yang rapi, yang baik-baik. Ya, hatinya juga terjaga, Allah lihat ma fi sudurikum. Ya. Itu yang harus kita rasakan begitu. Jadi apa? Enggak sembarangan bicara. Hati juga dijaga, dipelihara. Jawari kita juga selalu kita jaga. Nah, itu berkahnya selalu muraqabah musyadah. Ya, kita bareng-bareng baca ya. Baik, insyaallah. Cukup ya. Ya, saya tutup. Ini Bu ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Jadi judulnya kan tema kajian bagaimana menghadapi ujian. Kitabnya kitab Kisatun ajibah. Kisah kitab Qisatun Ajibatun Andal Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah permanusiaan hakiyah. Ya. Maksudnya di dalamnya itu menerangkan semuanya, emang menerangkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain nggak Ustaz? Oh, bagus. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada yang lain selain Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jamaah sekalian, memang itu tema saya ambil hanya cuplikan daripada buku ini. Kalau buku ini dibaca ya kagak cukup hanya 1 jam ini ya, perlu waktu terus continue. Memang ini buku sengaja saya karang mengangkat cerita tentang Nabi Ibrahim, seorang yang nabi yang penuh dengan segala ujian-ujian, ya, sampai akhirnya diangkat oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian di sini juga ada, ternyata orang setelah jadi pemimpin itu juga ujian juga berat. Kan pemimpin itu, contohnya Pak Ketua, besok kita qiyamul lail ya, pasti Pak Ketua datang lebih awal, mencontohkan. Itu yang paling berat. Ya, karena ini buku saya tambah juga tentang demokrasi di Indonesia, bagaimana seandainya memilih seorang tokoh, terus itu banyak kisah-kisahnya. Lalu nanti disisip juga dengan kekuatan tauhid, tadi hubungannya dengan hati, begitu. Ya, ini memang khusus bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, manusia yang
penuh dengan ujian-ujian dan kekasih Allah. Tapi namanya buku saya juga lebarin ke sana-sana, tapi masih muatan kandungan daripada keimamahan dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya saya nggak tahu ya metode di sini, saya ngajar beberapa tempat ada yang kitab terus saya nyambung ada. Kalau seperti ini bisa juga kita namanya tematik, ya kan? Tadi saya pengen pakai laptop biar kelihatan tulisannya. Saya nggak tahu juga karena ini baru pertama, kenalan dulu. Kapan-kapan misalnya ada ini, tinggal saya ngikutin aja Pak Ustadznya. Pak Ustadz pakai laptop, pakai kitab atau salah kitab apa aja boleh. Ya, saya senang kalau yang penting kalau bisa kalau ngajarnya jangan kitab-kitab yang saya sudah ngajar di tempat lain. Agar apa? Agar saya juga hikmahnya juga belajar lagi, baca lagi. Saya dalam seminggu muter ngajar itu ada hampir 15 kitab yang saya ngajar dan setiap masjid beda-beda semuanya. Beda-beda agar saya dapat belajar mutolaah memperluas wawasan saya. Terima kasih. Tutup ya. Kita tutup jamaah, ikutin saya, kita istihdar. Hadirkan lafaz Allah di dalam hati kita, ya. Ingat tulisan Allah tuh. Alif lam lam ha. Ingetin, ya. Kita sebut bareng-barengnya 3 kali aja. Nanti latihan di rumah begitu. Allah, 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 Allah. Ikutin bareng-bareng. Allahu syahidi. Pahamin, Allah selalu melihat saya. Allahu syahidi. Allahu naziri. Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i. Allah selalu bersama saya. Allahu syahidi. Allahu naziri. Allahu ma'i. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Ya Allah, malam ini kami bertobat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Ya Allah, kami kembali lagi kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, saya menyesali semua dosa-dosa kesalahan yang pernah kami lakukan. Wa azamna alla nauda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya berjanji Allah untuk tidak lagi melakukan maksiat dan dosa. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal 'ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.